Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hera dan Pak Gentiga. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan anggotanya yaitu ada Alia Putri Hafi, Anissa Paninda, saya sendiri Deina Delia, Rizka Bunga Mustika, dan Salsabila Auza. Di sini kita ingin mempresentasikan analisis aspek akuntansi keuangan dan analisis SWOT dan pada organisasi dompet duafa. Yang pertama ada sejarah. Sejarah dompet duafa adalah dompet duafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum duafa dengan dana ziswal, itu zakat, infak, sodakoh, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan ilegal dari perorangan, kelompok, perusahaan, atau lembaga. Dalam pengelolaannya, mengedepankan konsep kasih sayang sebagai akar gerakan filantropis yang mengedepankan 5 pilar yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya. Tujuan dari program-program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu dan memberikan bantuan kepada korban bencana. Publikasi Dompet Duafa. Yayasan Dompet Duafa ini didirikan pada 4 September tahun 1994, lalu pada 10 Oktober 2001 dan dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai lembaga zakat nasional, lembaga amil zakat oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Pembentukan yayasan dilakukan di depan Notaris Haji Abu Yusuf SH pada tanggal 14 September tahun 1944. Selanjutnya ada penganggaran dompet duafa. Dompet duafa bertugas sebagai pengelola dana yang masyarakat yang sebagian besar penerima yang diterima berbentuk donasi. Jenis penerimaan yang ada di lembaga amil zakat yaitu terdiri dari penerimaan zakat, penerimaan infak, dana kemanusiaan, penerimaan kurban, dan penerimaan wakaf. Dalam zakat ini, amil diperbolehkan mengambil hak 1/8 atau 12,5% dari dana yang diterima. Artinya dari dana zakat yang diterima sebagian adalah hak operasional untuk amil beroperasi. Semua aktivitas yang bersifat operasional non penerima manfaat yang tidak terkait langsung dengan penerimaan manfaat disebut dana kas operasional. Menurut keputusan Menteri Agama nomor 733 tahun 2018, bahwa infak diperbolehkan mengutip atau mengambil hingga maksimal 20%, kemudian penerima wakaf selain dari aset yang diberikan. Dompet duafa meminta juga kas untuk pengelolaan aset. Penyusunan anggaran yang dilakukan dompet duafa yaitu dengan berbasis eksperimen, berbasis data, dan berbasis target, baik target penghimpunan maupun target penyaluran. Dalam prosesnya akan dievaluasi secara periodik yang akan dilakukan dalam 6 bulan sekali. Jika penghimpunan di bawah target, maka diperlukan adanya penyusunan anggaran. Selanjutnya bisa dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada siklus akuntansi keuangan. Siklus akuntansi pada dompet duafa yaitu menganalisis bukti-bukti transaksi dari berbagai penyaluran program bantuan dan lain sebagainya. Biaya operasional lainnya, marketing sosialisasi, kemudian melakukan verifikasi ajuan dengan disertai kelengkapan dokumen, kemudian dilakukan penjurnalan, kemudian diposting ke buku besar, selanjutnya neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo penyesuaian, kemudian menyusun worksheet lalu membuat laporan keuangan. Dompet duafa sudah memiliki 3 sistem aplikasi dalam memudahkan pencatatan transaksi yang terjadi. Yang pertama, ada DESI. DESI digunakan untuk mengakomodir pengajuan-pengajuan keuangan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan di dompet duafa sendiri yang berkaitan dengan transaksi pengeluaran. Yang kedua ada Sandra. Sistem ini dilakukan untuk melakukan pencatatan yang berkaitan dengan transaksi penerimaan. Yang ketiga, ada Akuret. Pada Akuret, semua data yang berasal dari sistem DESI dan Sandra, baik dari penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, dan lain-lain diakomodir oleh sistem Akuret. Selanjutnya ada laporan keuangan.
Laporan keuangan yang ada di dompet duafa mengacu kepada PSAK nomor 109, diantaranya yaitu yang pertama adalah laporan posisi keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan saldo dana dompet duafa untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang, serta lebih memahami posisi atau kinerja keuangan dompet duafa. Yang kedua adalah laporan aktivitas. Laporan yang menyediakan informasi mengenai penerimaan dari masyarakat dan berbagai penyaluran program dalam pelaksanaannya yang pada akhir tahun diketahui saldo dana pada setiap penerimaan atau program yang dijalankan. Yang ketiga adalah laporan perubahan dana. Laporan yang menyediakan informasi mengenai penerimaan dana zakat dan lainnya, dana infak, wakaf, dana kemanusiaan, dana operasional, serta pengalokasiannya pada dana-dana tersebut yang kemudian pada akhir tahun akan diketahui saldo akhir dana yang berkaitan. Selanjutnya ada laporan perubahan aset kelolaan. Laporan yang menyediakan informasi perubahan aset zakat dan aset infak atau sedekah yang dikelola. Yang kelima ada laporan arus kas. Laporan ini menyediakan informasi kas masuk dan kas keluar yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan pada dompet duafa. Dan yang terakhir ada CALK, menjelaskan hal yang tidak bisa diungkapkan secara rinci mengenai nominal yang terdapat dalam laporan keuangan. Boleh di next. Selanjutnya ada pengukuran kinerja keuangan dompet duafa. Alat ukur kinerja keuangan dompet duafa menggunakan rasio lembaga zakat yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Alat utama yang digunakan yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengkompromasikan kinerja lembaga amil zakat dompet duafa adalah rasio perputaran zakat. Rasio perputaran dihitung untuk menjelaskan berapa nilai dana zakat yang mendistribusikan terhadap total rata-rata penerimaan zakat untuk mengetahui sejauh mana aktivitas lembaga amil zakat dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat selama satu periode tertentu. Semakin cepat perputaran dana, maka semakin cepat pula penyaluran dana. Rasio kedua yang digunakan yaitu rasio efisiensi. Rasio ini bertujuan untuk mengukur efisiensi di luar penyaluran program, seperti biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh lembaga zakat dalam menghimpun atau menyalurkan dana. Semakin efisien dalam melakukan penghimpunan, maka semakin baik tata kelola lembaga zakat tersebut. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada akuntansi manajemen dan laporan pengendalian manajemen dompet duafa. Akuntansi manajemen dapat berjalan baik sehingga mempengaruhi semua jenis pengendalian. Akuntansi manajemen banyak menggunakan sistem akuntansi. Untuk sistem akuntansi pada dompet duafa ini ada beberapa jenis, yaitu DESI, Sandra, dan Akurat, yang sangat berpengaruh positif pada tujuan lembaga atau organisasi. Pada finance dan accounting, memiliki tujuan utama yaitu menyusun laporan keuangan. Dari laporan keuangan tersebut dapat mengetahui bagaimana kinerja lembaga atau organisasi, kemampuan lembaga atau organisasi, dan mengetahui beberapa rasio yang kita miliki. Dengan adanya sistem akuntansi ini, maka dapat mempercepat laporan tersebut. Maka dari itu, tim manajemen bisa melakukan analisa terhadap aktivitas lembaga atau organisasi sehingga dapat melakukan strategi-strategi baru terhadap aktivitas pada lembaga ke depannya. Sistem akuntansi berpengaruh positif karena sistem ini sudah berjalan, laporan bisa dibuat dengan cepat. Informasi ataupun analisa terhadap aktivitas lembaga bisa dipermudah sehingga nanti mudah diambil strategi ke depannya itu harus seperti apa. Pengaruh sistem akuntansi pada akuntansi manajemen yang utama, yaitu laporan keuangan memiliki kemampuan untuk berpengaruh secara besar terhadap aktivitas atau kegiatan pada suatu lembaga, di mana laporan keuangan tersebut menyediakan informasi-informasi yang lebih relevan terhadap suatu kondisi lembaga. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Evaluasi program pada dompet duafa. Evaluasi program pada dompet duafa merupakan suatu proses yang teratur dan sistematis dalam memberikan penilaian terhadap suatu program yang telah dilaksanakan. Apakah hasilnya sesuai dengan yang direncanakan atau tidak? Dan apakah pelaksanaan program tersebut berjalan dengan efektif dan efisien atau tidak?
Jika hasil evaluasinya tidak membuahkan hasil karena adanya penyimpangan-penyimpangan, hambatan atau kendala, maka pihak Dompet Duafa perlu memikirkan dan melakukan pengkajian ulang terhadap rencana yang telah disusun atau mengubah dan memperbaiki cara pelaksanaannya. Tujuan dari evaluasi program pada Dompet Duafa itu sendiri yaitu untuk meningkatkan mutu program yang ada di Dompet Duafa, memberikan justifikasi atau penggunaan sumber yang ada dalam kegiatan-kegiatannya, serta menelaah setiap hasil yang telah direncanakan. Boleh di next. Aspek perpajakan pada dompet duafa. Secara umum, penerapan perpajakan pada dompet duafa sudah mulai melakukan analisis perpajakan. Dompet duafa sebagai lembaga pengelola zakat, di mana untuk melakukan penghimpunan tidak dikenakan pajak karena sudah diatur dalam undang-undang bahwa lembaga pengelola zakat tidak dikenakan pajak, tetapi harus tetap melaporkan pajak. Pada tahun 2022 sampai 2023 ini, Dompet Duafa sudah menerapkan administrasi perpajakan. Komponen perpajakan yang menjadi bagian dikenakan pajak, Dompet Duafa tetap melakukan proses itu. Karena walaupun lembaga nirlaba tetap secara kewajiban pemungutan pajak untuk laporan keuangan perpajakan, Dompet Duafa melakukan pelaporan setiap tahunnya secara kelembagaan maupun PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh final. Di next. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan atau organisasi. Analisis ini berdasarkan logika, dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunity. Namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat. Proses pengembalian keputusan strategis berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, dan strategi dan kebijakan dari perusahaan atau organisasi. Dengan demikian, perencanaan strategi atau strategic planner harus menganalisis faktor strategi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kondisi yang ada saat ini. Di next, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya analisis SWOT pada dompet duafa yang pertama yaitu strengths atau kekuatan. Dompet duafa merupakan lembaga amil zakat yang pemberdayaannya bergulir melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau jiswaf, serta dana sosial lainnya yang terkelola secara modern dan amanah. Laporan tersebut diperlihatkan secara transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan LAZ atau lembaga amil zakat. Dana tersebut dikelola secara syariah sehingga para donatur pasti merasa aman, amanah, percaya kepada dompet duafa. Selanjutnya yang kedua ada weakness atau kelemahan. Dompet duafa lemah dalam hal komunikasi kepada pihak luar. Sebagai contohnya dalam hal website maupun sosial media yang dimiliki dompet duafa masih belum seimbang. Hanya fokus pada sosial media tertentu saja dan belum membuka ke semua sosial media yang ada. Selain itu, jejaring relawan dari dompet duafa tidak begitu bagus atau masih terbatas, sehingga aliansi strategisnya belum begitu banyak. Next. Selanjutnya yang ketiga ini ada opportunities atau peluang. Mayoritas masyarakat beragama muslim tentunya akan menjadi peluang yang sangat besar guna mewujudkan visi pemberdayaan oleh dompet duafa, karena setiap muslim diwajibkan untuk membayar zakat. Dompet duafa juga memiliki tingkat kerjasama yang baik kepada pihak lain, salah satunya dengan PT Agrinesia Raya dalam hal penyaluran zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dompet duafa. Hal ini tentunya akan membuka peluang bagi dompet duafa dalam mencari muzaki melalui kerjasama tersebut. Semua itu tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang terus berkembang yang memudahkan dompet duafa dalam menjalankan proses manajemennya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada threats atau ancaman. Di sini ada persaingan dengan organisasi lain, yaitu terdapat banyak organisasi nirlaba dan yayasan sosial yang beroperasi dalam bidang yang serupa dengan dompet duafa. Hal ini memungkinkan dompet duafa menghadapi persaingan dalam hal mendapatkan sumbangan dan mendapatkan perhatian masyarakat. Boleh di next.
Selanjutnya di sini ada poster dari analisis SWOT atas aspek akuntansi pada unit analisis dompet duafa. Boleh di next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.